Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi di podcast kali ini kita bakal bahas tentang bahaya merokok di kalangan remaja maupun di semua kalangan lah ya. Jadi yang pertama kita bakal bahas dulu mengenai teori. Menurut pandangan tokoh Islam 1947, rokok adalah membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya, baik menggunakan rokok batangan maupun menggunakan pipa. Ya, tapi kalau pipa itu kayaknya zaman-zaman dulu gitu ya, lebih ke zaman dulu. Kalau sekarang lebih ke rokok batangan. Iya, terus kan dibungkus kertas gitu kan, terus dibakar. Terus kandungannya gimana? Kandungannya tuh jadi kayak rokok ini tuh punya banyak banget ya sebenarnya kandungannya yang bisa ya pokoknya ngerugiin kita sendiri sama orang-orang di sekitarnya gitu. Yang pertama kandungannya ada nikotin. Jadi nikotin ini tuh kayak semacam zat yang bisa bikin perokoknya itu kecanduan gitu. Dan si nikotin ini dia tuh bisa naikin jumlah sistol diastol apa ya bilangnya itu loh yang detak-detak jantung per hari kita. Iya. Nah itu dia bisa naik terus kayak kan kita kalau lari itu udah pasti meningkat kan? Bener-bener. Tapi kalau kita ngerokok gitu itu tuh bisa meningkat dengan sendirinya tanpa kita beraktivitas. Terus yang kedua ada tar. Jadi tar ini tuh sebenarnya ada banyak lagi kayak ini itu tar, tapi dia itu masih dibagi lagi gitu. Oh, jadi bercabang gitu. Bercabang gitu. Jadi tar ini itu kumpulan zat gitu. Salah satunya itu ya ada eugenol, terus ada semacam cengkeh gitu, terus ya pokoknya banyak lah ya. Nah si tar ini tuh juga ya bahaya ya namanya ya pokoknya gitu. Kayak zat-zat di rokok itu Zat-zat sebenarnya bahaya banget. Sebenarnya banyak banget ya. Banyak Apa banget zat-zat gitu. kimia di rokok tuh sebenarnya banyak banget, ada seribuan. Iya. Yang kita baca 4.000. Oh, banyak banget. 4.000. Dan gitarnya sendiri itu ada sekitar 3.400-an. Wow. Jadi ya termasuk banyak banget yang gitar ini. Terus habis itu ada lagi karbon monoksida CO. Nah itu yang bikin ya pokoknya organ-organ kalian itu rusak lah. Iya. Itu yang bikin asap di rokok juga kan, itu asapnya juga dihisap sama perokok aktif kan? Iya, benar. Habis itu dikeluarkan lagi seperti itu teman-teman. Nah, terus asap yang keluar ini pasti dihirup sama orang-orang di sekitar. Iya. Nah orang-orang di sekitarnya ini juga yang bisa dikatakan perokok pasif karena Iya. dia kan juga menghirup asapnya. Tapi ya yang paling kasihan justru yang perokok pasif. Iya, perokok pasif. Karena sebenarnya dia menghindari merokok, tapi tetap aja dia kena penyakitnya gitu. Jadi kasihan sebenarnya. Makanya di kemasan rokok juga ada tulisan kan, peringatan gitu, merokok dapat membunuhmu. Tapi kenapa masih banyak yang Iya, perokok? bener. Gitu. Faktor penyebab kenapa banyak banget kalangan yang kecanduan merokok. Pertama dari kalangan remaja itu karena lingkungan teman sebaya. Jadi faktor lingkungan teman sebaya ini juga berpengaruh sangat besar karena remaja itu sebenarnya ngandelin circle. Gengsinya dia itu tinggi. Kalau remaja itu kan masih mencari jati diri. Terus dia mencari jati diri itu di lingkungan sekitarnya juga. Jadi kalau misalnya circle-nya ini merokok, terus dia nggak ngerokok, itu dia bakal ngerasa kayak ya pastinya dia juga dijauhin gitu. Iya. Kayak dia tuh takut
bakal dicap sebagai kayak nggak laki lah ya. Soalnya kan kadang ada yang bilang ya kalau ya kamu nggak ngerokok ya nggak laki lah gitu, pokoknya gitu. Maaf ya teman-teman, tadi azan, jadi kita berhenti. Ya Allah, kita berhenti dulu. Terus kebetulan kita berada di lingkungan UNESA bagian kebun binatang, zoo-nya UNESA. Jadi maaf banget kalau saya ada suara hewan-hewan yang bocor di sekitar kita. Itu karena kita mencintai alam banget ya teman-teman. Kita akan mencintai alam. Oke, lanjut ke pembahasan kita. Tadi kita sampai mana? Sampai faktor. Oh iya, faktor apa, teman sebaya ya? Iya, tadi baru yang teman sebaya. Oke, ya. Terus faktor yang kedua adalah kepuasan psikologis. Aku bingung ini apa? Kepuasan psikologis itu gimana? Kayak dia itu kadang kan kayak merasa stres gitu kan, tapi mereka itu mikirnya merokok itu bisa Melampiaskan sih ya, kayak bisa menjadi tempat pelampiasan gitu kali ya. bisa meredakan kecemasan mereka gitu. Tapi padahal kalau mereka merokok itu semakin mereka cemas. Jadi kayak merokok ini cuma sesaat gitu, sama kayak narkoba sebenarnya. Bener-bener. Karena sebenarnya rokok itu masuk dalam ini kan, nafza. Iya mas. Jadi dia yang bikin kecanduan itu udah pasti termasuk dalam hal-hal yang membahayakan ya teman-teman, kayak Iya. judol juga bikin ketagihan kan, judol, terus rokok, Iya. apalagi ya alkohol. Nah itu tuh pasti bahaya banget. Makanya rokok ini, aduh sebenarnya ini bahaya banget teman-teman gitu. Terus ada lagi nih faktor lingkungan keluarga mungkin. Iya. Benar kan? Bisa. Jadi kalau anak-anak itu, aku lihat di TikTok ada kasus balita umur 3 tahun. 3 tahun tuh balita kan? Iya balita. Iya, Masih balita. kecil banget loh. Kecil banget teman-teman. Tapi dia udah udah kecanduan merokok. Karena lihat ayahnya, pamannya mungkin Pamannya. itu udah merokok gitu. Jadi dia ikut terus kecanduan. Iya, terus Akhirnya dia jadi kayak sering minta-minta ke orang rokok, satu batang, mama 2 batang. Itu bahaya banget dari kecil lah teman-teman, bayangin. Oke, selanjutnya masuk ke bagian dampak merokok. Jadi kalau bahaya udah pasti ada dampaknya. Dampak negatif ya paling banyak kalau hal-hal yang berbahaya tuh. Nah, Niki sama Elsa kan nggak dampak dari merokok itu apa yang paling besar? ya, yang pastinya kecanduan sih. Iya, kecanduan. Terus apa lagi? Kalau aku lihatnya sih kan dulu pas SMA udah banyak anak cowok yang rokok. Nah itu bisa dilihat mungkin dari bibirnya tuh bisa berubah warna menjadi hitam gitu. Lebih gelap gitu ya? Terus kok ketawa sih? Enggak, maksudnya ada lagi yang satunya tuh kayak mungkin giginya jadi kuning gitu nggak sih? Giginya jadi kuning. Iya, kayak orang sering minum kopi juga ya. Minum kopi, minum Iya. teh gitu. Nah itu juga kecanduan tuh, kecanduan kopi. Bentar, teman-teman kenapa ketawa ya? Ini beneran teman-teman. Jadi sebenarnya merokok itu juga bisa merubah fisik kalian. Mulai dari bibir yang lebih gelap, terus gigi yang kuning kata yang. Ini beneran teman-teman, ini beneran. Ini kita lihat dari lingkungan sekitar kita gitu. Jadi kita nggak ngada-ngada, kita cuma bikin hoax semata, itu benar. Terus apalagi nih? Selain itu Aku kok emang bener kok. Om aku juga soalnya ini ya, giginya lebih kuning karena sering merokok. Terus apalagi dampaknya tuh lebih boros di keuangan. Jadi sebenarnya ini ya, maaf ya teman-teman, mohon jangan tersinggung, tapi orang-orang yang tidak, maksudnya orang-orang itu
dia tuh udah tahu dia ini kekurangan uang, tapi karena kecanduannya dia, maksudnya dia tuh kecanduan sama rokok, jadi dia memaksakan ekonomi dia demi rokok ini. Dan menurut aku itu kayak suatu hal yang agak apa ya, membingungkan juga sih sebenarnya. Terus selain itu tuh kayak rokok tuh sebenarnya emang enak ya rasanya, kok sampai bikin kecanduan gitu. Iya. Tapi gimana? Saya kalian pernah dengar gak pendapat dari orang-orang sekitar gitu tentang rasa rokok kayak gimana? Kalau ini ya pengalaman pas SD, bukan aku yang ngerokok tapi dulu pas waktu aku SD itu lagi boomingnya anak cowok itu bikin rokok sendiri dari bukan dari apa ya, sisa pipa gitu, pipa kecil sama itu ya apa anunya lampu itu, aku nggak tahu cara Apanya lampu ya? kalau bunyi-bunyinya lampu Oh, bola lampu. atau yang kotak-kotaknya itu dibikin rokok gitu. Aku juga nggak tahu bentuknya kayak gimana, tapi banyak yang bilang itu rasanya itu bisa apa bervariasi gitu, mulai dari rasa vanilla, strawberry, Lah kok bisa ya, maksudnya aku berpikir kalau misalnya pipa itu pakai pipa yang putih kan, pipa kecil gitu loh. pipa kecil yang buat air. Iya. Wow, Bukan pipa yang salah juga gitu. kayak bentuk L gitu loh. Iya, yang ini yang buat nyambung tuh. Yang buat nyambung pipa. Wow. Terus pakai bola lampu. Terus rasa stroberinya. Nah, mungkin kayak rasanya tuh kalau nggak dari apa perasaan dibuat di fit atau apa, kalau nggak gitu dari apa SMP Marinas, pokoknya minuman rasa-rasa Dimasukin. Wow, anak-anak sangat kreatif dengan mencoba untuk merokok. Terus kalau dari kamu pernah nggak kayak mendengar atau pengalaman langsung gitu? Kalau kayak gitu sih pernah ya, dulu temanku tuh waktu SD juga pernah kayak bikin gitu. Cuma ya udah dari kertas digulung aja gitu, habis itu dibakar. Terus rasanya ya nggak tahu ya, Kertas dibakar rasanya apa sih teman-teman? mana bau lah. Kalau aku ayahku kan bukan perokok ya. Itu karena dia cerita kalau misalnya pas SMA dia pernah mau nyoba nih, coba gara-gara SMA atau aku masih sekolah gitu, dia mau nyoba merokok, terus ternyata rasanya nggak enak karena katanya pahit. Oh iya, Iya, karena katanya rokok tuh pahit. Terus akhirnya ya dia nggak ngerokok sih gitu. Ini buktiin kalau misalnya faktor lingkungan itu kayak berpengaruh juga. ya berpengaruh banget, tapi kembali lagi ke niatnya Iya. individu sendiri. Kayak misal kalau kalian tuh temannya ya pada ngerokok gitu, terus kalian dibilangin ya kayak yang aku bilang tadi, kamu kalau nggak ngerokok nggak laki gitu. Tapi kalau ya keimanan kalian untuk nggak ngerokok itu nggak goyah, ya udah gitu. Kalian nggak bakal terpancing sama perkataan itu. Tapi kayak emang remaja apalagi zaman sekarang itu tuh kayak gengsi buat gak ngerokok itu tuh kayak tinggi banget gitu. Kayak kalau misalnya gak ngerokok itu nggak apa ya, nggak gaul, karena kan ngerokok itu kelihatannya keren, terus kayak manly, lebih dewasa. Tapi merokok juga bukan laki-laki doang, tapi perempuan juga bisa. Ya tinggal lingkungannya lah. Lingkungan, faktor lingkungan itu penting banget dalam pertumbuhan kita. Masuk ke Q&A. Kita dapat 6 pertanyaan teman-teman. Jadi yang pertama adalah, sebagai orang yang mengamati, menurut kalian tipe perokok yang paling nyebelin itu yang kayak gimana? Kalau dari Mikis gimana? Aku yang tetap ngerokok walaupun di tempat AC.
itu kan kayak buruk banget kan. bener Nah, kayak asapnya tuh kemana-mana terus kayak tapi cuma nyebar di satu ruangan itu Iya. karena ruangan itu kan ber-AC Tertutup, ya, tertutup. otomatis tertutup. Tapi ya kalau sekarang di kafe-kafe itu malah disediain tempat ngerokok tapi di indoor itu loh. smoking room. Jadi itu malah dikasih AC. Padahal harusnya kalau smoking room itu kayak harus terbuka gitu loh. Biar asapnya tuh keluar. Jadi kita juga nggak ngehirup lagi gitu. Maksudnya yang perokoknya itu nggak ngehirup lagi. Kan udah otomatis. Jadi dia kalau kayak gitu perokok aktif sekaligus perokok pasif gak sih? Iya kalau di ruangan terbuka kan. Kalau tertutup loh. Kalau dikasih AC maksudnya. Oh maksudnya iya smoking room yang tertutup di AC. Iya. Oh iya bener. Tapi sebenarnya lebih bagus lagi kalau misalnya smoking room itu dibuat di ruangan tertutup yang emang khusus perokok aja. Jadi ruangan buat ngerokok sama ruangan indoor itu dibedain. Biar kalian yang perokok itu menghirup asap kalian sendiri, biar nggak ngerugiin orang lain gitu. Kalau dari apa yang paling nyebelin tuh Itu orang yang nyebelin itu ada dua. Yang pertama itu ngerokok pas lagi berkendara gitu. bener banget, setuju banget. Kan kalau misal ada orang ngerokok tapi sambil berkendara kan mungkin abunya itu terbawa angin gitu loh, jadi bisa jadi orang yang di belakangnya atau di sebelahnya itu kena mata dan akhirnya iritasi. Bener, aku izin motong ya. Iya. Jadi kemarin aku kan pulang malam nih jam 7. Terus habis itu kaca helm aku tuh kan agak gelap. Jadi aku buka terus aku berkendara. Aku berkendara sih. Jadi bawa motor. Jalan santai, terus tiba-tiba ada nyalip. Nah, nyalip ini sambil ngerokok, terus dia isep rokok. Abis isep rokok dia tuh ngarahin rokoknya itu ke bawah, terus ngadepnya itu kan ke belakang. Jadi otomatis asap sama abunya itu pasti kena ke belakang itu kan. Terus kena kayak aku tuh ngerasain ada abu dan lainnya, jadi kayak agak perih mata aku, terus sempat merah sedikit. Tapi alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Tapi aku kesel banget karena kayak ini orang nggak tahu sikon banget sih. Kayak gimana ya? Kayak please jangan egois. Iya, masa cuma sebentar aja kok. Iya, maksudnya Cuma nyetir sebentar aja masa nggak bisa berhenti ngerokok gitu. tahan dulu gitu Iya, kan. tahan dulu gitu. Terus lanjut. Ya, untuk yang kedua itu udah familiar banget sih, kayak di lingkungan kita pasti udah nemuin orang-orang kayak gitu. Contohnya kayak ya merokok di samping orang gitu loh, kayak yang dijelasin tadi. Yang nggak tahu tempat gitu loh. Iya, kayak misalnya ada anak kecil kan bahaya banget ya kak. Iya. Anak kecil ibu hamil, terus orang yang nggak punya nggak punya sih, punya penyakit kayak penyakit pernafasan. Terus kayak yang ngerokok ini kayak nggak tahu kalau misalnya orang sekitarnya itu, yang misalnya di tempat umum itu kan nggak tahu kalau misalnya orang di sekitarnya itu punya penyakit apa, terus kayak apa, mereka tuh nggak mikirin itu. Yang mereka mikirin adalah merokok. Makanya merugikan banget ya merokok itu, teman-teman. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Kalian lebih toleran sama perokok konvensional atau vapor, dan kenapa? Sama aja sih, Iya, sama aja sih. sama-sama merugikan sebenarnya. Cuman mungkin bedanya kalau nge-vape itu nggak ada asapnya kan? Iya. Ya ada sih, ada asapnya. Oh iya ada asapnya, cuman kayak kok nggak ada asapnya sih? Iya, kita ada asapnya. Ada asapnya. Tapi mungkin nggak sebanyak yang rokok gitu loh. Iya. Yang konvensional. Iya. Bukan nggak sebanyak itu, maksudnya kayak terus baunya juga beda, teman-teman. Beda. Karena kalau rokok biasa itu baunya kayak emang bener-bener kebakar, maksudnya Banget gitu loh. banget, terus Nggak enak pokoknya. nggak enak.
kalau vape itu kan udah banyak rasa, jadi baunya juga mempengaruhi gitu ya. Maksudnya terpengaruh dengan rasa-rasa di dalam vape itu. Jadi sebenarnya dua-duanya juga kayak Nyebelin sih, sama sebenarnya aja. sama aja. Kalau misalnya mereka emang nggak tahu tempat, Mm-mm. makanya. Terus yang ketiga adalah kalau kalian punya temen yang pengen banget berhenti ngerokok, saran apa yang bakal kalian kasih? Pertama sih ngurangin itu ya, porsinya dalam sehari. Kayak biasanya yang bener-bener perokok tuh biasanya sampai 2 bungkus. Nah itu kurangin dikit-dikit, mungkin 1,5 bungkus atau berapa gitu. Iya, biar Kalau nggak dikurangin satu batang pun nggak apa sebenarnya. Kalau dia niat mau bener-bener berhenti ngerokok gitu, pasti bisa. terus Kalau menurutku itu sih apa diganti dengan ngemut permen aja. Nah itu juga bisa banget jadi alternatif ya. Heeh. Jadi dia sambil ngurangin porsi rokoknya itu, terus Diganti dengan sama permen. Iya, kan permen kayak yang pakai apa? Yang dipegang itu sama aja nggak sih Iya, feelnya sama. kayak sama-sama dipegang juga. Kalau dari aku berhenti ngerokok itu kayak gimana ya? Ya temen yang pengen banget berhenti ngerokok, saran apa yang bakal kalian kasih? Saran yang bakal aku kasih adalah ingatlah orang-orang di sekitarmu nak. Stop merugikan orang lain dan dirimu sendiri, karena ngerokok cuma ngerugiin aja gitu maksudnya. Ngerugiin diri sendiri, orang lain juga. Iya, bener-bener ngerugiin banget. Jadi ya boleh lah dipikir-pikir lagi kalau mau ngerokok ya. Mana ngerugiinnya lewat dalam. Iya lagi, aduh. Oke, pertanyaan keempat adalah apa tanggapan kalian kalau lihat orang tua yang merokok di dekat anak kecil atau anaknya gitu? Susah sih kalau ini. Cuma ya mikir-mikir lah, masa di deket anak kecil banget nggak bisa kan, kayak mungkin anaknya dititipin dulu gitu. Ya, kalau sambil ngejagain anak tuh ya kurangin dulu lah. Iya benar-benar. Kayak stop egois gitu nggak sih? Stop dulu ngerokoknya. Anak kecil udah ngerep asap rokok itu bahaya banget. Kalian emang nggak sayang sama anak kalian gitu? Bukan cuma anak kalian sih, maksudnya kayak anak-anak di sekitar dia juga, maksudnya dia sadar akan hal itu membahayakan anak-anak kecil gitu. Iya, pokoknya ya Bukan cuma anak kecil, orang-orang di sekitarnya sekitar. terutama anak kecil. Iya, ada anak kecil. Kalau dari Elsa? Kalau aku sama sih lagi omongin itu, tapi aku tuh pernah lihat di medsos gitu ya. Ada apa bapak yang nanggepin masalah kayak gini. Bapaknya tuh bilang kalau dia itu udah menjauh dari anaknya, tapi anaknya sendiri yang merokok, dan bapaknya itu malah marahin istrinya, kenapa kok nggak dijaga sih, kenapa anaknya itu nggak dimarahin atau disuruh jangan deket-deket bapaknya gitu kalau merokok. Ya kalau itu sih menurutku tergantung prioritas ya. Kalau Iya, itu benar. berarti bapaknya ini lebih ngeprioritasin Ngerokok, rokok daripada kesehatan anaknya. benar. Tapi nggak bisa nyalahin istrinya juga, maksudnya harusnya bapaknya juga sadar gitu, maksudnya kalau misalnya emang anaknya mau sama bapaknya gimana? Iya. Gak mau sama ibunya, masa kayak emang dijauhin banget gitu kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Jadi bapaknya emang harus sadar kalau misalnya yaudah deh misalnya aku berhenti ngerokok dulu, Ntar lagi. iya ntar lagi dilanjut gitu. Pertanyaan ke-5, pernah nggak kalian penasaran sama rasa rokok? Pernah nggak? Aku pernah pas Aku pernah SD. Karena pasti manusia itu pasti
pasti kayak penasaran sama banyak hal. Apalagi yang emang kayak booming gitu. Pas zaman sekolah itu emang booming banget ya. Apalagi kita kayak masa pertumbuhan terus ngeliat orang-orang ngerokok, kita tuh jadi penasaran gitu nggak sih? Iya, penasaran. Ini rasanya gimana sih? Kayak aku sampai kayak pernah kayak mau nyoba, tapi kayak nggak jadi. Karena kayak ngehirup baunya aja udah nggak enak. Iya, nggak enak. Sama aku juga pernah penasaran gitu. Terus kayak tapi nggak pernah sampai coba-coba sih. Udah kok. Kalau dulu tuh sampai ada yang bikin permen rokok dan itu bentuknya mirip banget sama rokok. Benar. Dan itu menurutku rasanya tuh nggak enak banget gitu. Emang manis tapi kayak ada bau-bau apa gitu. Terus permen rokok tuh pernah nyoba nggak permen rokok? Pernah kan? Itu juga terkenal kan pas kecil tuh permen rokok karena emang bener-bener mirip banget ya bentuknya. Terus tapi rasanya tuh lebih ke gula gitu loh menurut aku permen rokok tuh. Iya. Manis banget. Tapi kalau rasanya dari permen rokok itu aku juga nggak suka. Aku nggak suka. Kalau aku karena aku pemakan segalanya jadi aku ya suka-suka aja. Tapi kalau untuk rokok sendiri nggak suka gitu. Rokok asli. Pertanyaan terakhir adalah apa tanggapan kalian soal perokok aktif yang susah diedukasi tentang bahaya merokok? Gimana? Nyebelin sih. Jujur nyebelin banget, egois. Apalagi ada yang pernah bilang kayak kan ada konten edukasi gitu ya tentang bahaya rokok gitu. Terus komennya itu isinya biarin lah gua ngerokok, kan gak lo yang beliin. Nah gitu. iya bener-bener itu Nyebelin sering banget nyebelin. Emang sih bukan kita yang beliin, tapi kayak kamu memberikan dampak yang buruk yang buat buruk. Terus Iya. kita dapat apa, maksudnya bukan kita dapat apa ya, mungkin kamu stres terus kamu ngelampiasin ke merokok, tapi kayak orang-orang di sekitar kamu itu dengan kamu merokok itu kayak keganggu. Terus kayak apa ya, bukan cuma keganggu sih tapi kayak gimana ya ngomongnya guys, bingung jujur. Jadi emang nyebelin banget kalau misalnya ada komen kayak gitu. Aku juga kayak sekarang kan kita udah ada aku mau bayar TikTok ya. Iya, aku punya. Aku punya TikTok. Tapi di IG ada nggak sih kayak yang ada like ada dislike? Iya, ada. Itu kan ada. Nah kalau ada komen kayak komen aneh ya gitu, maaf banget jangan kesinggung, tapi emang aneh banget pemikiran kalian itu kayak gitu. Mau jadi kesinggung, aku suka dislike, terus aku suka kayak iya kan sih, nyebelin banget komennya gitu. Kayak Kak, Sampai nggak masang, Sama. saking ngeselinnya itu sampai kita udah capek sendiri, nggak tahu nggak dapat apa. iya, terus kayak emang nyebelin gitu orang-orang yang kayak udah tahu dampaknya itu benar-benar negatif, tapi dia tetap lanjut aja. Itu kayak kamu naik perahu, terus perahunya bolong, Tapi kamu tapi tetap kamu tetap apa itu ngeyel pengen jalan iya gitu. akhirnya tenggelam Tenggelam. gitu teman-teman. Jadi please banget buat perokok aktif di luar sana yang menonton podcast kita bertiga, tolong stop, tolong sadar kalau misalnya merokok itu dapat membahayakan kesehatan kamu, kesehatan keluarga kamu, teman kamu, dan Orang-orang di sekitar kamu. nah itu pertanyaan terakhir teman-teman. Kalau kalian ada yang mau tanya lagi boleh banget komen di bawah. Itu jadi penutup kita akan pembahasan bahaya merokok. Dan kita dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat atau kata-kata yang menyinggung hati kalian. Kami pamit kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Kalau masih lanjut. Where is Mickey?
cookies. Oke, teman-teman, jadi kita belum selesai sebenarnya. Sekarang kita mau tanya ke bocil tentang merokok. Tentang merokok. Oke. Ini adalah maaf ya aku pakai ginian. Hai. Hai. Nama kamu siapa? Sini dong. Sini ya. Nama kamu siapa? Yusuf. Kelas berapa? 6. Kelas 6. Kalau yang ini? Kelas 6. Kelas 6. Namanya siapa? Fahmi. Nah, kalian kan udah kelas 6 SD. Ya. Terus di lingkungan kalian itu banyak yang ngerokok nggak? Anak-anak pesantren kalian? Ada. Teman-teman kalian ada yang ngerokok? Terus tanggapan kalian gimana? Harusnya nggak boleh merokok. Gak boleh Masih ngerokok. kecil ya, Mas. Masih Kenapa? kecil. Kalau udah besar nggak apa-apa. Ya nggak boleh juga sih kayaknya. Gak boleh. Tapi kalian tertarik nggak? Enggak. Enggak. Enggak banget. Pernah penasaran nggak? Pernah penasaran nggak sama rasanya? Nggak pernah. Oke, nah ini teman-teman, jadi ternyata di kalangan bocil sekarang itu mereka maaf ya kalau aku bilang bocil, anak-anak sekarang itu ternyata masih ada yang sadar kalau misalnya rokok itu bahaya. Oke, jadi buat kalian yang nonton ini, perokok aktif yang nonton ini, tolong banget dipikir-pikir lagi kalau mau ngerokok, karena merokok itu membunuhmu. Thank you. Terima kasih Yusuf dan Fahmi. Bye bye.